ada lagi nih pertanyaan dari @herikfauzi. Pertanyaannya gini, what do you think about the current COVID-19 situation and the government's efforts in handling it? I think the government itself has tirelessly in following up on this case. From the start of application, just stay at home, social distancing, and maintain personal health that is easily done and applied in daily life, such as washing hands and wearing masks when leaving the house with certain interest. Jadi jangan menghujat atau menyakiti dengan hate speech gitu, menyalahkan, karena semua udah bekerja sama, semua udah melawan gitu yang namanya COVID-19 ini. Jadi pemerintah udah berusaha gitu, jadi tinggal kitanya aja. Jadi hentikan menyakiti, harus menyayangi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari teman kita juga. Siapa? @nova_opung_. Oke. Pertanyaannya gini, apa arti pertemanan menurut A.A. Wildan? Arti pertemanan menurut saya yaitu kekeluargaan. Jadi keluarga kedua setelah keluarga. Oke. Yang ketika dibutuhkan ada, ketika sedih ada, ketika suka duka ada. Itu yang namanya pertemanan. Ini ada pertanyaan dari Salma nih, teman kita. Ini pertanyaannya agak ke privasi nih. Apa? Kalau misalkan kamu mau jawab juga boleh gitu, kalau misalkan nggak dijawab juga nggak apa-apa gitu. Ini pertanyaannya, siapa mantan Kang Wildan yang menyesal diputusin? Sebenarnya proses itu nggak perlu disesali, terus masa lalu itu biarlah berlalu. Mantan sendiri yang nyesel, ya mana ada gitu yang ngomong langsung, gue nyesel putus sama lo, gitu. Nggak ada. Masa lalu itu jangan dilupakan, tapi masa lalu itu ada untuk dihargai dan untuk dipelajari. Yep. Terus ada lagi nih dari @sophie. Pertanyaannya gini, seberapa gregetnya kalian? Oh ya, kita nih. Kita nih. Gimana kamu aja Ya pokoknya seberapa gregetnya kita kenal pas masuk SMP kelas 7 kita ikut eskul bareng ya, Paskibra. Karena kita tuh jiwanya Paskibra banget kelas 7. Iya, sampai hitam muka, terus badan kurus. Ninja ke kelas 2 SMP, kelas 8 kita ikutan seleksi Dewan Penggalan dan alhamdulillah kita keterima dan qadarullah kita diamanahi buat jadi saya ketua putra atau Pratama dan saya ketua putri Pratama Putri. Terus saling dukung, saling support. Sampai sekarang pun SMA kelas 3 kita masih komunikasi sama yang lainnya juga. Oke, gitu ya Sophia. Terus ada lagi nih dari Sipa. Ini pertanyaannya agak-agak berbobot nih. Pendapat kamu tentang gangster yang meresahkan warga? Kalau misalkan si gangster itu udah meresahkan warga, ya urusannya lain lagi gitu. Jadi yang keresahan kan bukan hanya satu rumah aja, satu warga aja, tapi melainkan satu kampung warga itu, gitu. Ya. Jadi lebih bisa mengedukasi si gangster tersebut, atau kalau misalkan si gangster tersebut susah untuk diedukasi, kita lapor ke RT atau RW setempat biar beliau yang memproses. Ini katanya, bahkan pernah ada kejadian yang menimpa seseorang yang tidak bersalah, entah itu hanya dengan kekerasan atau bahkan dengan pembunuhan gitu. Karena mungkin kamu sebagai pengguna media sosial, bahkan ada setiap tahunnya orang yang dibunuh oleh oknum yang tidak dikenal yang diberitakan atas nama gangster, dan itu tersebar di media sosial. Nah, tanggapan kamu tentang itu seperti apa? Menurut pribadi, kalau misalkan si gangster tersebut sudah menimbulkan korban jiwa atau ya intinya ada yang terlukai, itu halnya lain lagi gitu. Jadi urusannya sama pihak yang berwajib, yang lebih berwenang gitu, bukan sama warga ini. Jadi jangan main hak sendiri gitu. Kalau misalkan tentang korban-korban yang di-share di media sosial itu, menurut aku itu nggak perlu di-share, kayak ada yang keras sayatan atau mutilasi, mutilasi atau mayat. Kita juga harus bisa menghargai keluarga korban juga. Kita harus menghargai sebuah privasi korban. Gitu. Terus kalau misalkan ini ya di post gitu korban yang mutilasi, yang dibunuh, kan itu suka ada ya darah-darah atau apa, kan itu bikin ngeri gitu ya. Kita aja yang belum kena kekerasan itu ngeri, apalagi nih yang udah trauma kena kekerasan itu, bahkan akan psikisnya gitu yang kenanya gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ada kecelakaan atau apa, jangan
posting gitu yang darahnya yang kadang dari dalaman perutnya keluar gitu kan, itu nggak boleh. Ngeri, guys. Psikis kita yang kena gitu. Terkecuali kalau misalkan Anda ingin ngepost terus Anda izin dulu ke keluarganya, nah Itu baru dapat izin, oke lah, it's fine. iya. Oke, last question nih dari teman kita, dari Gilang. Pertanyaannya, apa pesan kamu untuk mereka yang menyia-nyiakan masa mudanya demi kesenangan semata tanpa memikirkan masa depannya? Pesan aku buat orang-orang yang sudah terlanjur menyia-nyiakan masa mudanya, lebih bisa mempertimbangkan perlakuan kalian yang akan kalian lakukan gitu. Lebih bisa berpikir panjang gitu, jadi jangan berpikir pendek. Lebih tahu konsekuensi apa yang kalian dapatkan setelah kalian berperilaku seperti itu, setelah kalian bersikap seperti itu. Iya. Dan tidak ada waktu dan tidak ada kata yang terlambat gitu buat Betul. kita, supaya kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, pertanyaan demi pertanyaan sudah selesai terjawab oleh Awil dan ya. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah. telah membuat saya mikir di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah Terima kasih. kirim pertanyaannya gitu. Mudah-mudahan kita bisa saling komunikasi lagi nih buat yang udah bertanya. Terakhir nih, pesan-pesan kepada kita semua yang lagi menghadapi situasi yang agak-agak tidak mengenakan gitu, seperti kesel, boring di rumah aja gitu. Kalau misalkan boring, gabut, itu kan mungkin pasti terjadi. Manusiawi ya. Ya, manusiawi gitu. Pemerintah sudah berlaku bijak atas ketetapan-ketetapan yang telah diberlakukan di Indonesia khususnya. Jadi kita tinggal mematuhi peraturannya, kita tinggal mentaatinya, kita tinggal mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari dan mulai menjaga pola hidup sehat. Tidak boleh berkeliaran Ya, gitu. tetap stay at home, Stay at home, terus social distancing. berkarya di rumah juga bisa gitu. Kayak kita ini kan di Ini rumah. social distancing 1 meter ya. Ya karena kebetulan kita juga sedaerah, jadi nggak Iya. perlu mengeluarkan jarak yang berkilo-kilometer buat berkeliaran gitu. Jadi kita diam di rumah. Iya. Oke deh, terima kasih Wildan udah hadir. Terima kasih Tito telah mengundang saya Iya. dan berbuat mikir. Ini sebenarnya udah dari jauh-jauh hari ya, cuma kita nentuin waktu yang pas aja gitu buat ketemu, dan akhirnya kita udah ketemu gitu. Terus sebelumnya kita juga udah bikin vlog nih. Oh, iya. Bisa dipromosiin gitu. Oke. Nama channelnya ada di Wildan Wijaksono. Kalian tinggal cek aja, di situ baru upload satu video Tentang dan apa? pengalaman pramuka lah Pramuka khususnya. gitu. Bareng teman-teman yang LT. Sebenarnya itu random sih, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah lihat kita ya. Dari awal sampai akhir gitu. Buat teman-teman nih, kalau misalkan ada saran-saran buat kita ke depannya, terus buat Jajaka juga, mau jadi Jajaka Kabupaten Ciamis, boleh nih di bawah, ditunggu komentarnya gitu. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa aktifin notification bellnya gitu ya, supaya aku upload video itu nggak ketinggalan lagi. Terima kasih Hilda. Terima kasih juga Tirta. Assalamualaikum. Dadah.